Saudara yang dikasihi Tuhan, masih di dalam pembahasan tentang kerajaan Allah. Kali ini saya ingin menyoroti tentang 1 Korintus 4 ayat 20 yang berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apa yang dikehendaki oleh Paulus menuliskan ini, saudaraku? Kalau kita mempelajari dengan baik, Paulus sedikit agak kesal dengan orang yang banyak bacot, banyak ngomong, seakan-akan mengenal Tuhan dengan baik. Tetapi sebetulnya tidak ada manifestasi kuasa Tuhan di dalam mereka yang sebetulnya merupakan bukti bahwa kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, Paulus berkata, bukan soal banyaknya yang kita sampaikan, bukan soal banyaknya yang kita ucapkan, tetapi soal kuasa. Saudara tahu kan? Kuasa itu pula yang membuat dunia ini akhirnya mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ketika kuasa Allah dimanifestasikan oleh para rasul, maka dunia seakan dicungkir balikan. Mereka semuanya mulai menoleh kepada siapa yang memanifestasikan kuasa itu. Berulang kali dicatat di Alkitab betapa kagumnya ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dengan pemberitaan firman yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Karena penuh dengan kuasa. Nah, hari ini banyak orang Kristen, banyak yang mengaku orang percaya, tapi kehidupannya tidak disertai kuasa. Kita kehilangan anak-anak muda, gereja kehilangan next generation, orang-orang muda, karena dia tidak melihat kuasa di gereja, di rumah. Lalu dia mencari kuasa di tempat-tempat yang lain. Di sana ada orang yang bisa memberikan dia kuasa, yang punya kuasa untuk memberikan dia masa depan, maka dia ikut ke sana. Di sana, di agama sana, ada program yang seakan-akan membuat hidup mereka akan jadi lebih baik. Karena orang itu punya kuasa atas ekonomi, atas keuangan, maka mereka ikut ke sana. Saudaraku, hari-hari ini gereja sangat membutuhkan kuasa itu. Lebih daripada yang sebelumnya. Kalau kita tidak mau kehilangan orang-orang yang membutuhkan kuasa itu dan tidak menemukannya dalam kehidupan orang percaya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memiliki kuasa itu? Bagaimana kita mendapatkan kuasa itu? 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama adalah sebagaimana kisah para rasul 1 ayat yang ke-8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa itu kita miliki jika kita satu, menanti-nantikan Roh Kudus yang akhirnya nanti akan memenuhi kita, menguasai kita. Kuasa itu bukan dicari, saudaraku, tapi kuasa itu dinantikan. Kuasa itu bukan sekedar saudara mengejarnya, saudaraku, tapi saudara mengejar Tuhan Yesus, mengejar Allah Tritunggal itu, Sang Pemberi kuasa. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kita menerima kuasa itu? Mempercayai dan memperkatakan firman-Nya. Itu dipraktekkan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 4. Di sana dia diceritakan mendapatkan pencobaan 3 kali di bukit pencobaan. Dan dia selalu melawan pencobaan itu dengan firman. Dia berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Sehingga dikatakan dalam Lukas 4 ayat 14, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Kuasa kita peroleh ketika kita percaya dan memperkatakan firman itu, mendeklarasikan firman itu. Bukankah firman Tuhan berkata, kalau ada iblis, usirlah dia, tengkinglah dia.
Saudara nggak bisa hanya dalam hati mengatakan iblis pergi. Tidak. Tapi ada kuasa di dalam perkataan saudara. Ketika saudara mengucapkan firman itu dengan iman percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang membuat saudara memiliki kuasa. Dan yang ketiga saudaraku, dari mana datangnya kuasa itu? Kuasa itu dipercayakan oleh Tuhan. Saudara lihat di dalam Keluaran 4 ayat yang kedua, Tuhan bertanya kepada Musa, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Ini adalah ketika Tuhan mau mengutus Musa, orang yang biasa-biasa. Namun apa yang terjadi? Ayat yang ke-17, dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat. Mengapa? Karena tongkat itu adalah lambang daripada kuasa yang Tuhan berikan kepada Musa. Saudara lihat, para pemimpin-pemimpin di TNI dan Polri, mereka punya tongkat. Tongkat itu lambang kuasa. Setiap komandan punya tongkat komando untuk merupakan lambang kuasa. Allah memberikan tongkat itu kepada Musa. Menjadi tongkat Allah yang tadinya tongkat Musa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, 3 cara kita mendapatkan kuasa. Yang pertama, berendam di hadirat Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan memberikan kuasa itu kepada kita. Yang kedua, percaya dan memperkatakan firman Tuhan dengan iman. Dan yang ketiga, adalah pemberian daripada Tuhan. Tuhan memilih orang-orang yang akan diberikannya kuasa. Tuhan memilih Simson. Tuhan memilih Gideon. Tuhan memilih Musa. Tuhan memilih Daud dengan ali-ali yang kecil, dengan ketapel kecil. Di sana ada kuasa Tuhan. Tuhan pilih. Saya berdoa supaya saya dan saudara pun menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan. Hidup di dalam kuasa Dia. Sehingga di mana kita berada, di situ ada kuasa Allah. Di mana kerajaan Allah berada, yaitu saya dan saudara, di situ kuasa Allah dinyatakan. Tuhan Yesus memberkati saudara.